Jadi 1 Bitcoin rata-rata beli di 50 juta. Dan ternyata setelah itu harga Bitcoinnya terbang Ko Budi sampai ke 300 juta. Itu bro nggak jual? Itu belum jual. Oh, oke. Jadi ditahan sampai akhir tahun, itu sambil di tradingin, akhirnya di akhir tahun itu pegang sekitar 40 Bitcoin. 40 Bitcoin di harga 250-300 juta. Jadi saat itu hampir punya 10 M sebenarnya di usia 20 tahun. Waktu SMP itu banyak teman-teman saya itu mainnya Point Blank, Grand Chase, dan ya game school Megaxus ya, yang sejenis itulah. Di situ saya juga nemu peluang lagi. Jadi yang lain itu pada main game beli cash, saya jadi provider cashnya. Jadi saya jualin voucher game ke teman-teman saya yang SMP itu gitu. Banyak sih orang yang cuma bisa cari duit tapi dia nggak bisa investasinya, Ko Budi. Tapi kalau kita bisa menguasai dua ilmu ini, saya yakin ini adalah kendaraan yang tepat untuk mencapai generational wealth lah ya. Dengan menggunakan kendaraan investasi ini ya puji Tuhan saya bisa membeli mobil pertama saya waktu itu di usia 20 tahun. Waktu itu beli BMW, Ko Budi. Oke, uang sendiri nih. Uang sendiri. Bukan waris kan? Bukan. Ini banyak nih masih ngomong waris itu. Halo sahabat The Winners, kali ini kita kedatangan tamu spesial, pengusaha muda, investor muda berbakat, Bro Steven Anderson. Halo Bro Steven. Woi, thank you Bro sudah datang di studio podcastnya Winmax Gallery Bro. Thank you juga Ko Budi udah ngundang saya untuk hadir di acara Winmax hari ini. Bro, mungkin kepingin kenal dengan Bro lebih dalam. Boleh. Profilnya Bro, apa bisa cerita Bro? Oke, siap. Thank you Ko Budi. Jadi perkenalkan guys, nama saya Steven Anderson. Sekarang saya berusia 25 tahun. Saya adalah seorang entrepreneur, investor, dan juga venture capitalist. Ya basically saya mempunyai 4 bidang usaha saat ini. Yang pertama di bidang custom cake Surabaya, yang mana kita jualan kue ulang tahun yang bisa di custom sesuai dengan permintaan customer. Dan juga kita ngadain workshop cake gitu. Kita ngajarin orang cara bikin cake dan dekorasi kue. Dan yang kedua saya ada di bidang branded goods di sepatu ori Surabaya. Kita di HR Muhammad dekat Ko Budi di sini. Dan yang ketiga saya ada family business di bidang alat berat dan juga trucking. Jadi kita jual beli dan rental alat berat dan juga truk seperti dump truck dan safe loader. Dan yang terakhir ini saya baru-baru ini membuat usaha baru di bidang jual beli mata uang asing Ko Budi, namanya PT Arta Valasindo. Dan yang terakhir kita ada di Alpha Investment Group, yang mana itu adalah platform startup edukasi untuk investasi. Jadi kita ngajarin orang itu cara investasi yang baik dan benar seperti apa, mindsetnya seperti apa, dan juga fundamental analysis, technical analysis, daya bisa dibilang all about investment lah di dunia kripto dan saham. Wow, bisnisnya di usia yang sekarang sudah ada 4 sampai 5 itu dari hitung ya. Iya benar. Dari investment, family business juga jalan, cake juga jalan. Wow, usia berapa Bro Steven? Usia 25 tahun nih saat ini. Mulai bangun bisnisnya di usia? Oh, kalau boleh singkat cerita sih, saya mulai bangun bisnis itu di saat saya SMP, Ko Budi. Jadi saat itu saya berusia bisa dibilang masih 15 tahun lah ya. Waktu itu saya mulai membangun bisnis dengan media Kaskus, kalau Ko Budi tahu. Ya, jadi Kaskus itu adalah platform jual beli. Kalau di zaman sekarang kita taunya marketplace ya, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu. Tapi kalau di zaman dulu itu namanya forum jual beli. Jadi nggak ada mediatornya. Jadi kita langsung bertransaksi antara pembeli dan penjual. Mungkin Ko Budi kalau mungkin mirip sama OLX lah ya Ko sekarang ya. Jadi kalau di Tokopedia kan dia ada mediatornya, middleman-nya Tokopedia sendiri. Kalau di Kaskus dulu kita langsung berinteraksi sama sellernya. Di situ waktu saya masih SMP itu iseng-iseng. Jadi kayak aku beli video game. Dulu kan waktu saya masih SMP hobinya main game Ko. Jadi kayak membeli kaset Xbox, kaset Nintendo Wii, kaset PS, game-game gitu. Itu awalnya sih sama orang tua dibilangin awas ketipu belanja online gitu. Soalnya pada waktu itu kan belanja online itu masih merupakan bukan hal yang umum ya. Kita lebih sering belanja offline kayak jalan-jalan ke mall gitu. Tapi ya karena harga di sana itu sangat bersaing. Jadi kayak kaset yang mana PC game kalau di mall Ko Budi belinya 30.000 satu keping. Tapi kalau di Kaskus waktu itu dijual cuma 15 ribuan. Dari situ saya ya akhirnya tes memberanikan diri untuk beli. Ternyata barangnya seperti ini gitu. Akhirnya saya coba jual hal yang serupa gitu. Selain itu saya juga jual voucher game online. Jadi waktu SMP itu banyak teman-teman saya itu mainnya Point Blank, Grand Chase,
dan ya game school Megaxus ya, yang sejenis itulah. Di situ saya juga nemu peluang lagi. Jadi yang lain itu pada main game beli cash, saya jadi provider cashnya. Jadi saya jualin voucher game ke teman-teman saya yang SMP itu gitu. Dan pulsa juga saya jual waktu itu. Jadi intinya semua dijual. Itu usia berapa SMP itu berarti? Itu 15 tahun. 15 tahun. Itu disuruh orang tua atau ada motivasi sendiri, bro? Itu ada motivasi sendiri sih sebenarnya. Jadi orang tua nggak ada suruh kayak, oh kamu harus kerja, kamu harus cari duit. Enggak, sebenarnya dari orang tua itu udah dikasih uang sangu tiap bulan dan itu harusnya cukup sih gitu. Tapi memang dari kemauan dari diri sendiri aja ya, ada tabungan lebih. Jadi bukan gitu. Karena the power of kepepet, bukan? Bukan sebenarnya. Bayar utang, bayar sekolah itu enggak ya? Bukan sebenarnya. Bro benar-benar ngomong bahwa bro ini bukan dari orang nggak punya, bukan kan? Bukan kan? Cuma memang dari kemauan diri sendiri dan mungkin ada dari papa ada jiwa entrepreneur ya. Jadi saya mau kayak suka mencoba saya ini bro. Jadi kan sering, bro, apapun dicoba. Gitu. Ada yang komen ya kan, kita nih perintis bukan pewaris. Komennya bro apa kalau gitu? Kalau itu ya setiap orang mempunyai privilege masing-masing, setiap orang beda, tapi asal ada kemauan sih menurutku pasti bisa ya. Bukan kan banyak orang yang mengeluh ya bilang kayak, oh kalau nggak ada modal nggak bisa sukses. Tapi buktinya saya membuat 2 dan 3 bisnis saya itu mayoritas nggak ada modalnya, Ko Budi. Jadi saya hanya memodalkan collab gitu. Karena kalau di zaman sekarang kan kita lebih mengutamakan kolaborasi ya. Sebetulnya banyak bisnis yang tanpa modal sih. Kita bisa mulai dari dropshipping, reseller dan lain-lain. Dan kayak waktu itu saya jualan di Kaskus itu tanpa modal, hampir nol modalnya Ko Budi. Karena cuma kayak saya jual beli voucher game misalnya, itu cuma kayak reseller. Jadi ada yang mau beli tak kulain terus tak cuanin kayak perbedaannya selisihnya gitu. Terus dulu pernah juga jualan stiker Line Ko Budi. Kalau dulu kan sebelum WhatsApp yang trending itu Line. Jadi teman-teman di sekolah itu banyak yang chatting butuh stikernya. Jadi di situ saya jualin. Saya makelaran gitu juga, beli jual gitu, itu kan tanpa modal juga. Jadi ya nggak ada kata perintis bukan pewaris gitu, semua bisa asal ada kemauan gitu. Saya soalnya pernah post di TikTok itu ada yang komen, kita nih perintis bukan pewaris ya kan di situ. Betul. Ada yang mikir bahwa saya ini pewaris mungkin bro di situ. Waduh. Kalau di bro kan ngajar kelas juga kan, ya kan, investasi. Ada nggak sih yang komen bahwa bro dia punya privilege, kalau nggak anaknya ini nggak mungkin lah bisa. Ada. Waduh, itu banyak sekali Ko Budi. Ada yang bilang kayak, oh bisnis yang tanpa modal tuh nerusin usaha bokap gitu Ko Budi katanya. Padahal ya kenyataannya nggak gitu. Kalau bisa sih memang cuma nerusin, tapi kalau cuma nerusin kayak sekarang ini, saya ini ya cuma digaji kayak ala kadarnya ya, nggak bisa sampai beli mobil atau gimana. Masa aku tiba-tiba minta ke mama, ma beliin mobil gitu kan, ya nggak enak juga Ko Budi. Terus kembali lagi kayak misalnya saya dulu mulai investasi gitu, masa minta 1 miliar beli bitcoin, ya mana mungkin dikasih Ko Budi. Apalagi kan pada saat itu bitcoinnya skeptis, ya dibunuh aku. Mamanya nggak ngerti apa itu bitcoin kan. Bener. Jadi waktu invest bitcoin pertama itu bukan pinjaman ke orang tua? Enggak ada sama sekali. Jadi murni itu dari tabungan hasil jualan SMP yang tadi itu Ko Budi. Sama dari angpau, uang sangu semua ditabung gitu. Mungkin privilege-nya adalah hidupnya nggak pernah susah ya kan dari awal. Mungkin bisa ya kan? dibilang Itu bilang privilege kan. Dan juga kita ada background pendidikan lah ya. Kita sekolahkan sama orang tua yang baik. Ya itu mungkin tidak bisa dipungkiri itu adalah salah satu privilege saya. Tapi kalau dari segi modal, jujur dari orang tua nggak pernah dikasih sama sekali. Tapi bro kan pasti juga punya teman-teman yang dari keluarga yang mampu juga. Benar. Apakah semua ini seperti bro? Enggak juga sih, karena gimana ya, mayoritas kalau saya lihat kayak generasi milenial itu yang benar-benar fokus usaha, terus mereka mau berkembang itu maybe hanya 20 to 30% ya Ko Budi ya. Karena kalau saya lihat dari mayoritas teman-teman saya yang seumuran saya pun masih banyak yang kerjanya having fun every weekend, pergi ke klub, pergi ke Holy Wings gitu. Kayak wasting time gitu. Padahal kan mereka sebenarnya bisa memanfaatkan waktu itu daripada untuk having fun dan cangkruk-cangkruk gitu, make it useful, gimana bangun usaha atau apa networking, cari relasi gitu.
Jadi harta dari orang tua itu bukan berarti bukan selalu dimanfaatkan jadi privilege kan? Benar juga. Bisa aja. Segala kemudahan-kemudahan itu malah membuat orang terjerumus, jadi santai-santai, menunda. Sebenarnya itu kayak double edged sword, Ko Budi. Jadi kayak pedang bermata dua. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan privilege dari orang tua itu dengan baik, ya sama aja, hasilnya nol. Banyak kok orang-orang yang generasi pertama orang tuanya itu kaya karena memang generasi pertama itu generasi zaman dulu mayoritas mereka itu orangnya pekerja keras ya, Ko Budi ya. Tapi begitu diturunkan ke anaknya generasi kedua yang mana dia sudah terbiasa santai dengan privilege dan juga tidak bisa meneruskan usahanya, akhirnya usahanya juga collapse, Ko Budi gitu. Kalau in my opinion. Jadi teman-teman memang punya keluarga yang dari kalangan sudah mampu. Walaupun keluarga kita mampu sekalipun, kalau kita nggak kerja dengan baik, harta bisa habis. Benar. Apalagi kalian yang dari keluarga yang nggak mampu, lalu isinya negatif, ngeluh, kemudian nggak mau kerja keras, ya kan? Yang nggak punya privilege ya tambah runyam di sana. Yang positive thinking aja belum tentu bisa berhasil. Apalagi kalau kita negatif dan santai-santai. Makanya kalau kita sudah tahu backgroundnya nggak mampu, kita harus start kerja lebih awal. Saya waktu itu SMA bro, tahu bahwa wah saya ini bukan dari orang kaya. Saya mikir, wah aku ini bukan orang kaya, jadi aku harus kerja, cari uang. Nah bedanya sama bro adalah aku tahu, lalu aku karena ada keterpaksaan. Kalau bro kan dari motivasi betul-betul dari dalam. Dan sekarang bro, umur 25, apa bro pencapaian bro? Oh, pencapaian ya kok. Ya puji Tuhan sih, saya berhasil mencapai $1 juta pertama saya di usia 24 tahun kemarin, tentunya dengan bantuan bisnis dan juga investasi saya. Karena kalau misalnya kita cuma berbisnis, banyak sih orang yang jago earn money tapi dia nggak bisa how to maintain the money, how to like generate more money dengan menggunakan investment. Itu banyak sih orang yang cuma bisa cari duit tapi dia nggak bisa investasinya, Ko Budi. Tapi kalau kita bisa menguasai dua ilmu ini, saya yakin ini adalah kendaraan yang tepat untuk mencapai generational wealth lah ya. Jadi kita itu harus bisa earn money dan juga gimana caranya generate more money dengan menggunakan investasi. Nah, kalau kita udah menguasai dua ilmu ini, saya yakin perjalanan ke depannya pasti mulus. Nah, dengan menggunakan kendaraan investasi ini ya puji Tuhan saya bisa membeli mobil pertama saya waktu itu di usia 20 tahun, waktu itu beli BMW, Ko Budi. Oke, uang sendiri nih. Uang sendiri. Bukan waris kan? Bukan. Ini banyak nih masih ngomong waris itu. Itu saya beli BMW pertama saya seharga 1 miliar itu waktu itu usia 20 tahun. Jadi di saat itu kan ya bisa dibilang jadi OKB waktu itu, Ko Budi. Nanti saya lanjut di sesi selanjutnya saya ceritakan gimana. Nah, selanjutnya di usia 24 itu saya mencapai 15 miliar pertama atau $1 juta dan sekarang ya on proses, semoga diberkati Tuhan bisa mencapai 50M pertama ke depannya. Dan juga di umur 24 tahun itu saya sudah membeli rumah pertama saya, Ko Budi. Usia berapa tadi? 24. 24 tahun. Iya, benar. Bro, termasuk langka usia 20 tahun bisa punya $1 juta. Ini Singapura atau US? US. Oh, ini orang kerja seumur itu belum tentu bisa nyampe kan? Beli mobil BMW, mobil impian. Waduh, gila. Saya aja sampai sekarang mampu beli tapi nggak berani beli. Tapi bro, karena waktu itu nggak ada beban apa-apa kan ya? Karena saya sampai sekarang masih single. Soalnya kalau saya ya, in my own opinion tuh kalau beli mobil tuh kita harus punya net worth 10 times the harga mobilnya. Jadi kalau kita mau beli mobil harga 1M, kita harus punya 10M. Gitu. Kalau mobilnya 2, berarti ya dikalikan 10 berarti ya? Iya benar. Jadi karena gini, karena menurut saya mobil itu adalah kebutuhan konsumtif gitu loh, Ko Budi. Karena dia depresiasi tahun ke tahun. Kecuali kalau mobilnya dibuat kerja beda cerita ya, Ko Budi. Kalau buat kantor, PT gitu ya, it's okay lah. Tapi kalau memang yang buat gaya-gaya gitu ya, at least 10 times of our wealth lah, gitu. Mobilku ada 3 bro, 4. Oh masih lebih lah dari 10 times. masih lebih. Untung selamat. Gak gitu nanti dimarahi ya kan. Wah bro, lalu beli rumah di usia? Di usia 24 tahun. 24 tahun. Harga rumah berapaan? 5M lah kurang 5M? Ya. Belinya belum sama Winmax ini ya. belum kenal Winmax, belum kenal. Waktu itu. Boleh cerita sedikit bro, dari mana hasilnya kok bisa beli rumah?
bisa nabung beli mobil dalam waktu yang praktis umur 15 mulai kerja sampai umur 20 berarti cuma 5 tahun. 24, sorry. 24, 9 tahun ya. Gimana bro? Oke, jadi singkat cerita, saya dapatkan itu mostly dari berinvestasi di crypto, Ko Budi. Jadi kalau saya ini, I believe that cryptocurrency ini adalah industri yang bagus yang bisa multiply our wealth karena dia masih belum mature ya. Jadi kayak harga Bitcoin itu masih ada potensial upside yang sangat tinggi jika kita bandingkan dengan berinvestasi di saham. Jadi singkat cerita, saya ini bukan dari keluarga yang jago investment, jago analisa gitu. Orang tua saya ini masih generasi yang dibilang kolot, Ko Budi. Jago kerja istilahnya ya. Jago kerja. Tapi nggak jago investasi. Benar banget. Jadi orang tua saya itu kalau kerja itu hebat, Ko Budi. Saya pun salut dengan orang tua saya yang mana mereka itu mulai usaha itu di tahun 2009 waktu itu dan bisa berkembang sampai besar seperti sekarang ini. Padahal awal itu modal mereka nggak sampai 100 juta. Tapi memang saya akui orang tua saya itu memang sangat jago kerja. Cuma kalau di bidang investasi mereka benar-benar nol gitu. Jadi mereka taunya itu cuma investasi di emas batangan, beli tanah, dan juga deposito, Ko Budi. Ya cuma 3 itu. Jadi dari kecil saya itu nggak tahu gimana cara investasi. Jadi ya ngikut mama aja. Oh kok depositokan, ya udah. Aku deposito doang. Tapi di tahun 2017 itu mata saya mulai terbuka, Ko Budi. Semenjak di tahun 2017 saya mengenal Bitcoin. Jadi one of the lecture in my class waktu itu di Petra ya, saya S1 di Petra, itu ada yang bahas tentang Bitcoin, blockchain, kayak gimana Bitcoin itu bekerja dan juga dulu Bitcoin itu dipakai untuk dunia gelap kayak misalnya jual beli organ, teroris senjata, juga, teroris gitu. Tapi kok saya melihat loh kok ini interesting gitu. Akhirnya saya analisa, belajar, terus akhirnya mulai membeli. Waktu itu harganya masih 13 jutaan, Ko Budi. Satu Bitcoin. Ya. Jadi itu saya memberanikan diri beli 100 juta pakai 2017. Oke. 2017 itu dari hasil nabung yang tadi saya ceritakan, bisnis dari SMP itu 100 uang juta angpau. Lebih murah dari Avanza masih ya waktu itu ya. Avanza, mobil Avanza sudah 200 juta kan. Masuk akal lah punya uang 100 juta. Masuk akal. Ya waktu itu saya nabung itu tabungan ada 300-an juta di tahun 2017. Sepertiganya bro belikan? Sepertiganya tak belikan Bitcoin. Itu loh enaknya masih muda, jadi lebih berani. Jadi kita harus willing to take risks lah istilahnya. Nah itu sepertiga saya belikan kan. Terus ternyata itu adalah pengalaman pertama investasi saya. Jadi kayak saham apapun tuh nggak pernah menyentuh sama sekali, Ko Budi. Tapi langsung terjunnya ke kripto, gitu ceritanya. Bro beli waktu nilainya angkanya 13 juta. Itu beli lalu 100 juta. 13 juta itu beli pakai modal 100 juta. Jadi mungkin dapat sekitar 6 biji ya, 6 atau 7 biji. Oke. Nah setelah itu saya lihat, wih 100 juta itu tiba-tiba aset saya naik jadi 200 juta, Ko Budi. Itu kaget. Kok bisa gini ya? Ini uang sungguhan bisa ditarik atau enggak gitu. Aku kan juga bingung kan. Ternyata aku coba, bisa ditarik gitu. Akhirnya saya beranikan diri, wah ini bagus ini. Ya udah aku masukin semua tabunganku. Jadi hampir all in itu, 300 juta. 300 juta. Jadi di rekening mungkin sisa cuma 10-20 juta. Itu kayak spekulasi gitu ya. Jadi masuk gitu. Ternyata hoki, Ko Budi. Ya mungkin memang hokinya di sana. Jadi kayak setelah saya masukkan itu Bitcoin total average price di angka 50 juta. Jadi satu Bitcoin rata-rata beli di 50 juta. Dan ternyata setelah itu harga Bitcoinnya terbang, Ko Budi, sampai ke 300 juta. Itu bro nggak jual? Itu belum jual. Oke. Jadi ditahan sampai akhir tahun, itu sambil di tradingin. Akhirnya di akhir tahun itu pegang sekitar 40 Bitcoin. 40 Bitcoin di harga 250-300 juta. Jadi saat itu hampir punya 10M sebenarnya di usia 20 tahun. Tapi berhubung kita belum tahu ya, kita masih awam di dunia itu, kita nggak tahu market cycle, kita nggak tahu fear and greed, kita masih benar-benar buta ya. Jadi ya serakah kayak lihat, naik terus ini bisa semakin naik gitu. Ya namanya investor kan. Ada kalau di behavioral finance itu banyak yang bilang kalau ngelihat harganya naik itu jadi nggak mau jual, ngelihat harganya turun takut langsung cut loss gitu. Terus bro nggak jual itu? Itu singkat cerita
itu jual sebagian doang. Cuma 5 biji saya jual di harga 200 jutaan. Kenapa? Soalnya namanya anak kuliah ya Ko Budi ya. Waktu itu masih teman-teman tuh banyak yang ngeremehin, ngapain lu main kayak gitu, nggak bisa dapet duitnya gitu. Terus habis gitu ya udah saya buat buktiin ke teman-teman saya itu, ya wis tak beliin ini 5 Bitcoin, tak beliin BMW cash. Langsung ke BMW HR Muhammad waktu itu. Ketemu sama Pak Yopi kalau perlu tahu. Ya itu langsung kaget ya, wih anak muda bisa beli BMW cash gitu. 2017 beli, jualnya tahun 2017 beli BMW-nya tahun 2018 awal. setahun doang. Setahun doang ya? Setahun doang. Itu. Nah, habis gitu langsung saya bawa mobilnya ke sekolah Tapi bukan termasuk judi ya, karena bro sudah riset ya, bukan, dan analisis ya. Analisa. Bedanya kalau judi kan nggak riset, nggak analisis kan, coba-coba keberuntungan. Bro prediksi memang bisa naik ya. Benar. Sampai sekarang masih megang Bitcoin bro? Sekarang mulai cicil lagi Ko Budi. Oh mulai beli lagi? Oh tapi baru waktu tinggi-tingginya bro sudah lepas udah semua? Jual. Oh jual semua terus bro tunggu momentum turun tunggu lagi. Momentum turun beli lagi. Bro, setelah orang tua tahu bahwa bro untung dari Bitcoin, ikut invest nggak orang tuanya? Ikut invest. Jadi memang gitu ya. Kalau saya ini misalnya saya buat bisnis apa itu saya nggak pernah cerita dulu ke orang tua sebelum berhasil. Soalnya kalau nggak nanti banyak yang dikata-katain, anda bilang jangan bahaya gitu ya. Kalau aku mending aku take risk duluan, lalu nanti baru cerita ke orang tua setelah kita sudah sukses. Modal 300 juta jadi 15 miliar ya kurang lebih ya. Tapi itu kan 2 kali periode ya Ko Budi ya. Iya. Ya artinya dari 2017 sampai sekarang lah anggap aja kan. Iya. Berarti kan cuma 6 tahun kan? Iya. 6 tahun bro bisa kembangin 300 juta modal awal hingga jadi 1 juta dolar kan. Mau bro. Kalau lihat gininya mau kan. Tapi waktu suruh invest jantungnya ini nggak kuat kan. Jantungnya nggak kuat. Tapi dulu diremehkan orang juga sering Ko Budi. Apalagi di sekolah di Petra itu kan mereka nggak percaya. Oh mana bisa dapat duit gitu. Tapi begitu lihat saya ke sekolah bawa BMW kaget semua, percaya semua. Sebelumnya bawa apa bro? Sebelumnya cuma bawa Mazda CX-5. Tapi itu dibelikan orang tua sih. Itu dari orang tua. Itu. Iya bro. Karena bro punya mental juga berani. Orang tua waktu itu nggak tahu ya bro invest 300 juta. Nggak tahu. Jadi murni aku diam-diam invest gitu. Setahunnya ini anakku tiba-tiba jadi kaya gitu kan. Soalnya kalau aku kasih tahu juga pasti jangan gitu. Tapi marah, ya? Pasti dimarahin. Kamu itu buang uang buat judi gitu kan. Tapi enggak. 300 juta jadi 1 juta dolar hanya dalam waktu 6 tahun. Bisnisnya investasi di cryptocurrency. Dan belinya waktu itu hanya Bitcoin. Betul. Waktu itu hanya Bitcoin dan Ethereum, 2 ini. Macam-macam ya? Enggak macam-macam. Apa tuh Doge itu enggak ya? Enggak. Wow, keren bro. Terus lalu bro bagikan ilmunya, buka kelas ke teman-teman gitu ya? Jadi sekarang kita lebih ke venture capital. Jadi kita fundraise dari follower saya. Jadi misalnya ada project yang bagus, kita invest ke startup project. Misalnya anggap aja kayak kita invest ke Gojek. Waktu Gojeknya valuasinya masih rendah. Ya sama halnya. Ini di crypto kan ada startup crypto, startup web3. Jadi kita fundraise dari orang-orang ini, lalu kita investkan ke project-project yang masih baru yang ada potensialnya. Selain itu saya juga membuat platform edukasi terutama di bidang kripto sama saham. Jadi di sana saya kasih kelas, saya buat webinar, saya buat edukasi dan juga signal harian. Jadi saya udah ada tim technical analyst dan fundamental analyst yang bisa bantu teman-teman lah buat yang mau belajar investasi gitu. Kalau boleh tahu bro, portofolionya bro ini presentasinya kemana aja larinya bro? Kadang ada rumah. Benar. Ada emas ada? Ada. Deposito juga ada? Ada. Berapa persen ngaturnya bro? Nah kalau boleh jujur sebenarnya di tahun 2017 portonya itu kayak 90% in the crypto. Tapi setelah seiring berjalannya waktu saya semakin dewasa, I know how to do money management, I know how to do portfolio management, itu baru portfolio saya mulai diverse Ko Budi. Nah kalau posisi sekarang kayak 40% itu ada di crypto ya. Terus kayak 20-30% ada di properti dan juga mobil ya. Lalu sisanya ya di yang lebih aman. Kayak yang 30% ini ada yang ditaruh di saham, ada yang taruh di emas batangan, ada yang taruh di reksadana. Oh, okay. 40 di kripto, lalu yang di properti juga 30 ya, 30-40 ya. Itu ya. Oke. Waktu beli rumah itu cash atau KPR bro?
Cash. 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 Ya dari Bitcoin juga jual. Bitcoin juga jual. Di mana sih rumahnya bro? Di Galaxy Bumi Permai. Galaxy Bumi Permai. Wah, luas? Luas 300-an. 300-an. 300. Iya 5M oke lah. Iya. Bangun sendiri atau rumah jadi? Rumah jadi. Bro tempati sekarang? Enggak disewain sekarang. Tapi nanti kalau udah menikah mau ditempati. Berapa return sewanya berapa bro? Berapa persen dari beli? Kecil banget. 2% paling ya? Ya cuma 1-2%. 1-2% ya? Itu. Ya yieldnya kecil lah. Rumah second atau baru? Second ya? Belinya tunai ya bro? Tunai. Kenapa nggak KPR? Waktu itu soalnya belum tahu KPR dan juga saya gini kau Budi, keluarga saya ini benar-benar keluarga yang nggak suka ngutang gitu. Jadi kredit card itu pun meskipun misalnya pakai kredit card langsung dibayar sama mama saya. Terus modal kerja itu nggak pernah ngutang bank sama sekali. Terus bahkan KPR itu nggak pernah. Jadi mama kalau beli apa-apa selalu cash. Ya mungkin kebawa ke pribadi saya yang sekarang ya. Jadi beli apapun selalu cash. Jadi waktu itu beli rumah pun langsung cash gitu. Tapi sekarang saya mulai sadar, ternyata kredit atau KPR itu bisa jadi leverage gitu Kak Budi. Jadi seharusnya kalau saat itu saya menggunakan KPR, modalnya itu bisa saya putar lagi, entah saya investasikan di mana yang bisa menggenerate return yang ngalahin bunga KPR. Tapi dulu mindset saya belum seperti itu. Tapi kalau in my opinion buat kalian semua yang generasi muda, bisa gunakan KPR sebagai leverage sih. Apalagi kalau kalian yakin bisnis kalian atau investasi kalian bisa generate return di atas bunga KPR gitu. Itu sama bro, aku sendiri kan enggak, kartu kredit cuma punya 1. Dulu ada 3 tak tutupin kan. Jadi kayak kemarin ke Malaysia kan, habis belanja, tak lihat wah kurang lebih habis sekitar 12 juta gitu kan. Langsung tak transferi 20 juta. Jadi supaya nggak ngutang. Karena kalau nanti nggak enak gitu. Itu sama itu. Benar. Nah semoga rezekinya mamamu aku ketularan nanti. Jadi utang itu baik kalau kita kendalikan. Kenapa pakai kartu kredit kan dapat poin soalnya kan bisa kris flyer, bisa dapat tiket gratis. Betul. Pokoknya jangan cuman ngutang terus kan. Aku mau tanya bro, kenapa waktu itu beli rumah kan belum ada keterdesakan, belum nikah juga, uangnya kan bisa diputer ke yang lain. Itu. Kalau menurut saya sih, saya waktu itu beli rumah to have a sense of safety and security ya Ko Budi. Apalagi rumah itu saya yakin kayak harganya itu naik ya. In the long run pasti harganya naik. Memang sih in the short run kan pasti ada volatilitas jangka pendek lah ya. Dia pasti naik turun. Tapi kalau kita lihat view kita 10 years or 20 years later, rumah itu sooner or later pasti go up gitu. Jadi supaya daripada saya ketinggalan nanti kalau mau beli rumah harganya udah naik duluan, ya mending saya mulai tabung dari sekarang, ya siapin juga nanti kalau misalnya mau nikah, ada planning mau nikah jadi lebih mudah gitu loh. Kita udah ada tempat untuk ditinggali, jadi kita nggak usah mikir yang lain-lain lagi gitu. Soalnya kan banyak TikToker atau orang-orang yang ngomong itu lebih baik sewa aja, lebih untung, bahkan ada yang nyamakan sama kayak hotel. Lu nyicil rumah, bayar bunga, KPR, itu sama kayak nginep hotel, kamu nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar air, nggak usah bayar pembantu, ya kan? Ada yang ngomong gitu loh bro. Bro termasuk yang pro beli atau pro sewa? Beli berarti ya? Saya lebih ke beli ya Ko Budi. Soalnya kalau sewa itu kayak kita nggak punya asetnya, terus belum lagi kalau misalnya nanti tahun depannya dinaikkan sama yang nyewain itu. Kita kan nggak bisa ngontrol atas itu. Mungkin kita cuma bisa kontrak 1 year, 2 year. Tapi setelah itu kan itu hak penyewa kalau misalnya mau dinaikin. Kalau nggak memenuhi ya kalian out dari rumah itu. Dan nanti repot lagi harus cari rumah baru lagi. Kan kita gosong-gosong. Itu kan takes time ya. Menurut saya sih wasting time. Mending kita KPR aja atau mungkin mulai cicil untuk beli rumah. Kan ya banyak juga ya anak muda sekarang Ko Budi. Mereka lebih mementingkan mobil yang bisa di show off, jam tangan yang bisa di show off ke teman-teman mereka daripada rumah yang nggak bisa di show off ya istilahnya. Tapi bro dulu juga beli mobil dulu. Iya, itu memang karena bro mantel sama teman-teman ya. Soalnya saya dulu diremehkan Ko Budi, katanya nggak bisa apa-apa gitu.
Oke. Ya namanya kita, tak bales kan ya, ngono ya. Jadi ya udah gitu. Jadi istilahnya diremehkan, dibully, belum balas dengan hasil ya. Betul. Mending kita pada saat yang lain ngomong kita balas diam-diam, nanti tiba-tiba boom gitu. Nah, kaget semua. Aku beli ruko ini kan juga sama bro, 4 ruko ini kan kita beli gara-gara yang nyewa, setengah mati yang punya. Kita kayak ngemis-ngemis bro kalau mau perpanjang. Jadi kalau nyewa itu kadang kalau ketemu owner nggak tepat, kita punya uang kasih uang ratusan juta itu kayak tetap bukan customer, kayak kita yang kebutuhan. Akhirnya jengkel, lalu kita pindah kan kantor, gampang. Bayangkan kalau rumah tinggal, teman-teman punya bayi, punya anak kecil, banyak barangnya banyak, terus ketemu pemilik yang seperti itu, wah stres berat. Ya, jadi kalau beli rumah itu bukan cuma sekedar investasi, tapi juga untuk keamanan. Orang kan seringkali mikirnya untuk kerja terus. Itu. Terus Steven, tanya nih, investasi dulu atau beli rumah dulu? Nah, kalau point of view saya yang sekarang, bukan saya yang dulu, saya mending lock harganya dulu dengan KPR, Ko Budi. Karena kalau kita udah lock harganya sekarang, nanti rumahnya naik, ya udah kita nggak usah bingung kan, nggak takut ketinggalan. Nah, asalkan kita bisa mempunyai kendaraan investasi atau kendaraan bisnis yang bisa kayak melebihi bunga KPR itu. Misalnya ke bunga KPR di 4%. Kalian harus cari investasi yang returnnya di atas 4%. Bisa dari saham, reksadana, atau kripto, atau apapun itu. Atau mungkin bisnis kalian. Kalau kalian confident bisnis kalian bisa returnnya di atas 4%, ya why not you take KPR dulu. Jadi mending kamu beli rumah pakai KPR. Setelah itu uangnya jangan langsung di-cash-kan, tapi diinvestasikan. Cari yield, investasi yang yieldnya di atas bunga KPR, jadi bisa counter bunga KPR-nya, kalian tetap dapat return. Kalau in my opinion kayak gitu. Kalau sekarang ini momen yang tepat untuk buy crypto bro? Benar, jadi kalau di crypto itu ada yang namanya bull market and bear market cycle, Ko Budi. Jadi apalagi kondisi sekarang ya, kayak banyak bank-bank collapse semenjak kejadian SVB kemarin. Jadi bank-bank di Amerika pada collapse, apalagi sekarang The Fed itu naikkan suku bunganya gila-gilaan. Sampai sekarang ini udah hampir 5%. Dan menurut saya bentar lagi The Fed akan start pivoting, jadi dia akan mulai dovish, nggak akan naikkan suku bunga lagi. Karena menurut saya suku bunga dinaikkan terus, akibatnya bank-bank di Amerika pada collapse, dan akibatnya ekonominya pun nggak akan membaik gitu. Jadi kalau nantinya The Fed akan menurunkan suku bunga, akibatnya US dollar akan semakin melemah dan uangnya akan flowing ke risky asset, entah itu saham, kripto, dan lain-lain. Dan apalagi sekarang ini masih searah dengan yang namanya bull dan bear market cycle, yang mana setelah ini Bitcoin akan halving di tahun 2024, yang mana di halving period itu setelah 6 bulan setelah halving biasanya Bitcoin akan melanjutkan bull market rally-nya. Jadi sekarang ini masih di fase bear market, kita adalah fase yang tepat untuk akumulasi. Dan ya menurut saya kalau kalian ada income tambahan ya di dollar cost average saja, misalnya tiap hari beli berapa, tiap bulan beli berapa, disisihkan. Jadi kita akumulasi pelan-pelan, dan ketika saatnya tepat nanti langsung kita memanen hasilnya gitu. Sekarang di angka 300 jutaan ya? Sekarang around 25.000 US dollars ya. Ya, berarti 300-400 ya. Kira-kira menurut lu bisa naik sampai berapa setahun ini? Prediksi aja. Kita nggak bisa ngomong setahun ya. Mungkin kita bilang setelah halving nanti, aku optimis $100.000 harusnya kecapai. $100.000, berarti berapa persen ya? 4 times. 4 kali ya? 4 kali. 4 kali bisa itu bro ya? Harusnya bisa. Soalnya dari halving sebelumnya, halving pertama itu... halving itu apa? Halving itu adalah keadaan ketika jumlah Bitcoin yang di mining itu mencapai titik tertentu, dia akan halving. Jadi misalnya awalnya 1 jam bisa hasilkan 2 Bitcoin, tapi setelah halving dia jadi 1 jam hasilkan cuma 1 Bitcoin. Jadi kepotong separuh. Jadi otomatis supply-nya semakin dikit gitu. Misalnya orang-orang yang mining sekarang dalam 1 hari bisa hasilkan 10 Bitcoin, tapi setelah halving dia cuma bisa hasilkan 5, kepotong separuh. Nah, gitu. Itu bakal terjadi? Terjadi setiap 2-3 tahun sekali, ada siklusnya. Berarti kapan siklusnya? Siklusnya nanti 2024 bulan April. Beli-beli rek. Nah, misalkan aku ini misalkan orang nih yang nonton nih, penghasilannya range 5-10 juta sebulan. Berapa kira-kira yang harus disisihkan baiknya? Kembali lagi semua tergantung, nggak bisa ngomong kalau 10 juta ya kok. Kalau 100 juta beda lagi nanti. Oke.
Kalau 10 juta gimana? Kalau Ngepres 10 kan ini? juta kan ngepres Ngepres soalnya. ini, ha. Ya tentu saja mungkin, tapi kalau dia orangnya hemat, mungkin bisa 30-40% dipakai untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari, sisanya full investasikan aja kalau aku. Ke Bitcoin ya. Heeh. Bro, ke BTC bukan ETH. Ini syaratnya BTC ya? Dua-duanya bisa, sama aja. Soalnya Split ya? kayak sejalan sih. Sejalan Split biasanya. aja, kayak 60 Bitcoin, 40 ETH gitu. Ah. Dan bro ini ngomong bukan sebagai trainer, tapi bro memang pelaku kan? Beli Iya, juga kan? memang beli Iya. juga. Iya, Sebagai holder. Oke, kalau gitu. Soalnya saya bukan orang yang banyak sih influencer crypto itu yang kalau pas bull market dia gaya gitu. Tapi memang sih kalau di bull market semua orang jadi pinter kok Budi. Nembak apapun aja cuan gitu. Tapi kalau di bear market semuanya lain. Jadi kayak orang yang biasanya pamer-pamer di TikTok itu pas bear marketnya kayak gini dia hilang udah. Tapi kalau saya ya mau bullish mau bearish tetap muncul karena ya saya I know gimana cycle-nya, aku udah jual di atas. Jadi mereka yang sekarang hilang tuh pasti nyangkut di atas, lupa jual. Ah, makanya dia nggak ngomong lagi ya. Iya, ngomong lagi. PD-nya hilang. PD-nya hilang. Nah, kalau agen properti bro, itu kan sekali closing komisinya bisa 50 juta, 100 juta. Nah, kalau begitu dapat 50 juta, 100 juta, injek 30% gitu ya. Iya, benar. Disisikan gitu ya. Benar. Nah, bro punya koin sendiri juga? Enggak. Enggak ya? Ngapain ya bro ya? Itu ya. Bro Steven, tanya lagi nih. Kenapa orang itu harus kerja di usia semuda mungkin? Oke, kalau menurut saya kok Budi, karena sekarang ini dunia ini semakin kompetitif. Jadi kalau kita nggak kerja keras, kita nggak fast pace di dunia yang semakin volatil ini, apalagi uncertain banget, kita bisa kalah saing dengan yang lain. Karena semua di dunia ini sekarang ini sudah sangat berbeda dengan masa lalu, di mana kita bisa santai dan juga nggak ngikuti perubahan. Semua sekarang serba cepat kok Budi. Bahkan anak-anak yang sekarang SMA itu udah mulai jago investasi kok Budi. Itu kaget juga kan. Zamanku dulu SMA kita masih main game online, masih main Ayo Dance, Point Blank, dan main Clash of Clans ya, main iPad gitu ya. Tapi sekarang orang-orang yang SMA itu gara-gara lihat konten TikTok semuanya serba globalisasi, semuanya serba lihat Instagram, ada kita bisa belajar dari manapun. Ya kalau kita nggak kerja keras, meski kita sebagai generasi yang lebih tua ini bisa kalah sama yang muda-muda itu. Jadi makanya itu saya pun mulai mengambil master degree kemarin kok Budi. Saya ambil S2 di NUS Singapura untuk update ilmu saya biar nggak kalah dengan para generasi muda ini. Ya, dan saya juga punya impian sih, kayak saya itu ingin dikenal sebagai orang yang sukses bukan karena sukses karena anak dari papa saya, tapi saya ingin mau bekerja keras untuk meraih kesuksesan sendiri yang mana didapat dari kerja keras saya sendiri gitu. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan waktu saya dan saya selalu berusaha produktif setiap hari dengan cara ikut seminar, baca buku, dan ya kayak baca, lihat-lihat YouTube gitu. Saya juga lihat YouTube buat nambah ilmu saya setiap hari gitu. Ya sebetulnya soalnya sayang juga kalau zaman sekarang anak-anak muda nggak mau kerja seusia sedini mungkin ya. Karena sarana untuk cari duit untuk bisa bisnis lebih banyak. Instagram, TikTok, macam-macam. Online shop ya kan. Kalau zamanku dulu bro, waduh susah bro. Harus keringetan kan di sana. Dan anak muda itu kan diremehkan kalau sama orang yang lebih tua kan. Kamu masih muda pelajaran ini kan. Itu sih. Salut sih bro sama bro. Bro ini kalau tak lihat dulu waktu masih kuliah, sepinter ini nggak ngomongnya bro, public speakingnya? Not really actually. Ini sudah improve banyak ya? Udah improve banyak. Jadi sebenarnya kalau orang yang kenal saya waktu zaman SMA, saya orangnya introvert banget kok Budi. Nggak berani ngomong. Tapi semenjak di kuliah itu kan banyak presentasi gitu. Jadi kita lebih oke lah, lebih confident. Jadi keluar dari comfort zone. Keluar dari comfort kan orang bilang aku nggak pinter ngomong. Jadi dia nggak pinter ngomong terus. Karena dia nggak mau belajar kan. Benar. Ternyata nggak pinter ngomong pun waktu SMA mau belajar. Bro paksa, bahkan saya buat TikTok juga. Akhirnya jadi pinter ngomong. Nah, TikToknya bro apa? Steven Anderson. Anderson Steven. Instagramnya? Sama Anderson Steven. Nyambung ya? Nyambung. Nah, teman-teman kalau mau belajar di usia muda, kepingin bisa sukses Bro Steven Anderson ini, follow TikToknya Bro Steven Anderson. Bro, tanya lagi nih. Pengalaman atau pendidikan yang lebih penting? Oke, kalau
Jujur ya Ko Budi, kalau menurut saya pendidikan itu juga penting. Karena pendidikan itu meskipun kita kuliah, nggak semua ilmu yang kita dapat di kuliah itu bisa dipakai di dunia kerja. Tapi pendidikan itu membantu kita untuk membentuk soft skill kita, karakter kita, gimana kita bisa networking, gimana kita bergaul sama orang, dan kita itu kayak memberi kita basic knowledge. Memang pendidikan aja tanpa pengalaman nggak bisa, tapi mereka itu saling-saling complementary kalau menurut saya. Seperti dari pendidikan itu, saya juga belajar gimana membagi prioritas dan waktu. Karena misalnya kebanyakan dari bisnis saya ini dari awal sudah saya pikirkan sistemasinya. Karena saya orangnya mau ngatur time managementnya itu sebagaimana bagusnya supaya saya itu nggak involve too much ke bisnis saya. Jadi ketika bisnis saya sebagai running, kita sebagai owner itu nggak perlu involve too much. Seperti di buku karangan Robert Kiyosaki kalau Bro Budi tahu. Jadi ada cash flow quadrant kan, di sana ada self-employed dan juga business owner. Nah di kuadran self-employed ini kita masih punya bisnis, tapi kita masih harus involve too much. Tapi beda kalau kita di kuadran business owner, we own a system yang work for us. Jadi most of my business sekarang ini basically doing collaboration Ko Budi. Karena in my opinion in this era kalau kita semua itu sekarang sangat susah kalau kita berusaha sendiri. Bangun bisnis itu pakai tangan kita sendiri. Beda kalau zaman dulu. Zaman orang tua kita mereka nggak mau kolaborasi, nggak mau kongsi. Kebanyakan mereka bangun bisnis sendiri gitu. Tapi kalau di sekarang kita kalau mau berusaha jadi Superman dan handle everything by ourselves itu so difficult gitu loh. Jadi it's better to collaborate with others. Karena sekarang zamannya kolaborasi, nggak collab bisa collapse ya. Makanya kita collab ini kan bro. Iya benar. Dan juga ya kalau Ko Budi tahu kolaborasi kan juga terinspirasi dari salah satu taipannya Indonesia Ko Budi. Yang namanya Pak Mokhtar Yadi itu. Kan dia punya prinsip kayak mengejar kuda dengan menggunakan kuda. Yaitu kalau dia maksud dia itu kalau kita mau buat bisnis, misalnya mau buat bisnis di bidang makanan, tapi Ko Budi nggak punya pengalaman di bidang makanan. Ya kita gandeng orang yang punya pengalaman di bidang makanan itu. Jadi kita sebagai entrepreneur kita fleksibel lah. Asal kita bisa menemukan orang yang tepat, kita bisa partnership dengan orang yang tepat dan bisa bergaul, ya tentunya kita bisa membuat bisnis di bidang itu gitu. Salah satu teman saya, klien saya yang kaya raya ngomong gini bro, yang punya uang ketemu yang punya keahlian, ketemu yang punya network, itu peluang sukses pasti tinggi. Benar. Di sana. Oke, bro, pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton ya dari seorang Steven Anderson, apa kira-kira? Menurut saya sih kalian sebagai generasi muda, kalian harus semangat terus, jangan takut gagal, habiskan jatah gagalmu di usia muda supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari. Dan apalagi di masa krisis seperti ini, itu kalian harus belajar dari kata-kata pepatah Chinese yang mengatakan krisis itu Weiji, yang mana artinya itu adalah behind every crisis there is always an opportunity. Jadi kalian harus seize it as soon as possible dan jangan ditunda-tunda. Jangan malas-malasan, selalu bekerja keras. Dan juga jangan lupa selalu belajar dan stay hungry, stay foolish seperti yang dibilang Steve Jobs. Jadi meskipun kalian sudah merasa kalian itu sudah pintar atau sudah smart, tapi selalu kosongkan kelas kalian dan terus belajar. Dan jangan lupa follow TikToknya Bro Steven Anderson dan Instagramnya ya, ada di layar ya, di follow. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update dari Winmax Property selanjutnya. Sip. Thank you teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sebarkan video ini kalau Anda merasa bermanfaat ya, dan ajari saya bro untuk bisa mengembangkan aset lewat Bitcoin. Siap. Ya, ajari saya bro, saya kepingin bro di sana. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Sekarang pasti bisa.